kisah seorang sahabat yang melaporkan sahabatnya sendiri sehingga sahabatnya tersebut harus diproses dan ditindak. Dimulai dari kecurigaan seorang sahabat bernama Resti yang curiga karena sahabatnya selalu mentraktir sekaligus di tempat yang mahal dan membeli barang-barang baru dan branded. Padahal ia memiliki barang-barang tersebut sebelumnya. Tambah lagi kegiatan visit WP yang intens dan tidak wajar membuat sahabat dan teman sekantornya menaruh rasa curiga padanya. Pada akhirnya, Resti, sahabat dekatnya, mengambil keputusan untuk melaporkan hingga ditindak oleh otoritas internal. Namun, tindakan itu membuat ia sadar dan organisasi semakin membaik. Berorientasi pelayanan, tokoh Resti terbukti saat melihat terjadinya penyelewengan. Resti melaporkan demi kebaikan organisasi dan kebaikan temannya sendiri agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Yang selanjutnya, memahami kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan dan mencegah tindakan pelanggaran. Karena ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Sisi Kinan, dengan adanya tindakan gratifikasi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya, tidak berorientasi pada kebaikan dengan bersikap tercela sehingga berpotensi membuat organisasi tercoreng. Akuntabel. Tindakan Kinan ini telah menyalahgunakan kewenangannya, menerima uang dari wajib pajak ketika visit, mencerminkan bahwa dia tidak jujur dan berintegritas dalam melaksanakan kewajibannya. Secara tidak langsung, Kinan sudah merugikan nama instansinya. Kompeten. Dalam melaksanakan tugasnya, Kinan gagal untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi instansi dan negara. Beliau tergiur akan godaan eksternal yang menghambat ia dalam meningkatkan kompetisi diri untuk selalu memberikan yang terbaik baik bagi instansi, negara, dan bangsa. Harmonis. Akibat dari tindakan Kinan ini menyebabkan lingkungan pekerjaan yang kurang menyenangkan. Para pegawai membicarakan sifat hedon Kinan yang membuat kecurigaan. Meskipun Kinan dan Resti bersahabat baik, namun tindakan Kinan tetaplah mengecewakan. Kemudian bagaimana dengan sikap Resti? Sikap Resti yang langsung melaporkan atas tindakan Kinan ke Kisda merupakan sebuah hal yang benar dan sekaligus menyadarkan Kinan serta membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif lagi. Pada video ini, Kinan melanggar nilai loyal karena ia tidak memprioritaskan kepentingan negara dan institusi tempat ia bekerja, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menerima uang suap dari wajib pajak, Kinan mengkhianati kepercayaan publik dan meletakkan kepentingan pribadinya di atas loyalitasnya kepada negara. Sebaliknya, Resti menunjukkan sikap loyalnya terhadap negara karena begitu ia mencurigai bahwa ada perilaku yang tidak etis dari sahabatnya sendiri yaitu Kinan, Resti tidak ragu untuk melaporkannya melalui aplikasi whistleblowing system Kementerian Keuangan. Tindakan ini menunjukkan kesetiaan Resti terhadap prinsip-prinsip integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai ASN. Kinan juga melanggar nilai adaptif karena sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kinan seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perpajakan dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun, ia memilih untuk hidup hedon dan menggunakan kunjungan ke wajib pajak sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Resti menunjukkan sikapnya yang adaptif karena ia peka terhadap perubahan dari perilaku yang terjadi pada Kinan. Dalam situasi tersebut, Resti tidak hanya tinggal diam dan membiarkan kecurigaannya tersebut berlarut-larut, tapi Resti mengambil langkah untuk melaporkan hal tersebut. Resti menunjukkan sikap kolaboratifnya dengan melaporkan Kinan melalui aplikasi whistleblowing system Kementerian Keuangan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti Direktorat Kepatuhan Internal, Resti berupaya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Tindakan kolaboratif ini penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai ASN, serta untuk menjaga kredibilitas institusi dan pemerintah secara keseluruhan. Gagasan alternatif solutif dari video tersebut yaitu yang pertama, melalui kasus tersebut, instansi yang bersangkutan perlu memperkuat sistem kepatuhan internal. Yang kedua, perlu diadakan gugus kendali mutu terkait penerapan nilai anti korupsi sehingga memperkuat kepribadian setiap pegawai di instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga ialah memperkuat penjagaan bagi para pemberi informasi pada aplikasi whistleblowing agar keamanan pemberi informasi tersebut tidak menghalangi
kejadian serupa di kemudian hari. Kemudian terdapat konsekuensi gagasan, yang mana perlu diadakan motivasi setiap pegawai untuk menerapkan sikap anti korupsi. Secara keseluruhan, video tersebut perlu menjadi perhatian bagi seluruh pegawai di instansi pemerintah untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran nilai ASN berakhlak. Jadi dari dalam diri perlu ditanamkan sikap anti korupsi sehingga dengan keyakinan tersebut membawa kepada pengabdian yang berdampak baik kepada negara. Sekian video analisis dari kelompok kami. Terima kasih.